Kembali lagi bersama kami di 285 Exotic Pets. Nah, baru-baru ini saya lihat di YouTube banyak orang yang memelihara garangan. Tapi garangan yang mereka miliki benar-benar jinak, anteng, sehingga bisa diangkat atau digendong. Berbeda dengan garangan yang saya miliki yang satu ini. Nah, dari situ saya mulai berpikir gimana caranya supaya garangan yang saya miliki ini sama bisa digendong, bisa dimainin, bisa diais-ais, bisa dikunyang-kunyang, bisa dikul-kul. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, garangan saya ini namanya si Opet. Mungkin bagi kalian yang udah sering lihat short video punya saya tahu cerita si Opet ya. Jadi si Opet ini adalah garangan hasil rescue dari daerah tempat saya bekerja. Daripada kena timpuk atau kena pukul sama orang sekitar, ya saya bawa deh ke rumah, saya amanin dengan tujuan yaitu suatu saat semoga garangan ini bisa bermanfaat sebagai hewan peliharaan, untuk sekedar dielus-elus, disayang-sayang, atau mungkin bisa juga dijadikan partner berburu tikus got, tikus hitam. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan cerita saya memulai membiasakan atau melatih, mentraining si Opet ini, tonton terus video ini, jangan sampai di skip. Oke. Jadi langkah awal pelatihan yang saya terapkan ini adalah dengan membiasakan si Opet berinteraksi dengan tangan saya dengan cara biasa disentuh, biasa dielus, diajak main. Tadinya mungkin saya pikir dengan sering dipegang-pegang, dielus-elus, si Opet bakal lenjeh dengan sendirinya. Lenjeh. Nah, nanti setelah si Opet terbiasa dengan sentuhan tangan saya, kalau lebih seperti ini, nanti dia akan mulai rasa tenang, aman, berada di dekat saya atau di samping saya, menaruh kepercayaan kepada saya. Itu yang saya harapkan. Saya lakukan ini rutin setiap hari atau setiap pemberian pakan. Jadi saya juga membiasakan memberi makan si Opet dengan cara hand feed ya, atau memberi makan langsung dengan tangan saya, dengan harapan juga ya sama itu tadi, supaya dia terbiasa dengan tangan saya, tidak merasa terancam dengan tangan saya. Nah, ini udah mulai bisa diais nih, tapi dia nggak mau keluar kandang karena si Opet masih lebih merasa nyaman di dalam kandang dibanding di luar kandang. Saya juga melakukan pelatihan ini masih dengan harness yang saya buat sendiri. Maksudnya kalau misalkan si Opet merasa terganggu atau terancam, dia kaget, dia lari dari keluar kandang, tapi gak terlalu jauh karena masih ada harness sebagai pengaman. Saya juga membiasakan si Opet dengan teknik pelatihan command and reward. Maksudnya saya memberikan perintah, kemudian saya berikan hadiah. Kalau dia tidak melaksanakan perintah saya, dia tidak dapat hadiah. Seperti pelatihan pada parrot atau pada doggy yang biasa dilakukan oleh trainer-trainer hewan peliharaan profesional. Jadi kunci suksesnya yaitu kita harus telaten, kita harus sabar, kita harus konsisten. Lakukan pelatihan ini tiap hari supaya si Opet atau garangan yang kita miliki semakin dekat, semakin akrab, dan juga mungkin bisa juga menambah atau meningkatkan tingkat bonding dari hewan peliharaan yang kita miliki ini. Bisa dilihat di video ya. Jadi dari bulan Agustus saya coba latih
Sampai sekarang dia udah mulai biasa bermain dengan tangan saya yang seperti ini. Dulu waktu pertama dapat, jangankan kayak gini, tangan nyamperin kandangnya aja dia langsung nyerang, dia langsung agresif. Bisa dilihat juga di video ya, dia cara mainnya gitu, gigit-gigit, ngeros-ngeros gitu. Tapi sebenarnya ini hereuy, maksudnya ini bercanda gitu. Permainan dia ya kayak gini. Kalaupun dia gigit nggak akan sampai ngelukain tangan lah, insya Allah. Kalau emang udah ada kedekatan ya, dia udah ngerasa nyaman sama ownernya, ya kayak gini ini mainnya. Nah kalau udah gitu, baru deh kita coba angkat si Opet. Atau caranya gini, kita coba sodorin tangan kita dari bawah, tapi cara perlahan ya, jangan sampai buat si Opet kaget. Pastikan juga tingkat stresnya si Opet nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan dia terlalu tinggi tingkat stresnya, takutnya dia malah jadi nggak percaya lagi sama kita, dan kita harus mulai proses pelatihannya lagi dari awal. Bisa dilihat dari video, si Opet emang nyaman dengan saya, tapi posisi nyamannya dia hanya ada di dalam kandang. Sedangkan begitu kita coba mau bawa dia keluar, dia langsung lompat kembali ke dalam kandang. Itu bisa jadi indikasi bahwa dia emang lebih nyaman di dalam kandang. Makanya kemarin saya buat harness, maksudnya apa? Untuk membiasakan dia nyaman juga di luar kandang. Kalau kaget lari nggak terlalu jauh, karena ada harness sebagai pengaman. Setelah dilompat lagi ke dalam kandang, kita coba buat dia merasa tenang lagi dengan cara dilus, diusap, buat lagi kepercayaan lagi, bangun lagi kepercayaan lagi. Setelah itu coba lagi untuk diangkat lagi dengan cara disodorin dari bawah, disodok dari bawah. Nah ini udah saya sodok nih dari bawah, maksudnya diangkat, tapi nggak saya bawa dulu keluar kandang ya. Dia nyaman, dia main-main. Si Opet masih tetap stay, masih tetap bertahan di atas tangan saya, dan dia juga masih gigit-gigit tangan saya. Itu menandakan bahwa percaya dirinya dia masih tinggi ya, masih dalam keadaan rileks, berada di dekat tangan saya. Saya coba pertahankan ini sampai benar-benar dia merasa rileks lagi, nyaman lagi. Kemudian nanti kita coba untuk bawa lagi dia ke luar kandang dengan cara diangkat ya, nggak ditarik tapi diangkat. Setelah dia kembali merasa aman, nyaman, tenang, kita coba kembali angkat, kemudian kita tarik ke luar kandang secara perlahan. Ini di posisi ini saya juga biasain toel dia ya, colek-colek dia supaya dia terbiasa juga, jadi nggak gampang kagetan gitu maksudnya. Di video juga bisa dilihat nih, saya coba keluarin kandang pelan-pelan supaya si Opetnya gak kaget. Dan ternyata si Opetnya masih lompat ke dalam kandang. Emang benar-benar butuh kesabaran dalam melaksanakan pelatihan kepada hewan giras ya, ringhas atau liar. Tapi saya coba terus sodok lagi, angkat lagi, bawa lagi keluar secara perlahan ya. Intinya harus sabar lah, sabar ya. Jadi intinya gitulah, kita harus tetap jaga kepercayaan hewan peliharaan yang kita latih supaya dia tetap merasa aman, nyaman, tenang berada di
sekitar kita. Jadi apapun kita lakukan, si hewan tidak akan berontak, tidak akan melawan. Mungkin segitu dulu aja video dari saya, sambil terus bakal saya coba untuk melatih si Opet agar bisa digendong. Bagi kalian yang penasaran dengan perkembangan si Opet, pelatihan si Opet, pantengin terus channel saya ya. Semoga di video berikutnya si Opet udah mau digendong, dibawa keluar seperti yang saya harapkan. Jadi sedikit disclaimer bahwa apa yang saya lakukan bukanlah tutorial, tapi hanya berbagi cerita bagaimana saya mentraining atau melatih si Opet sampai nanti akhirnya menjadi hewan peliharaan yang sebagaimana layaknya hewan peliharaan lah. Thank you.